فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala dan sebab rahimani rahimakumullah. Ini majelis ruqyah yang ketiga ya. Para jemaah, majelis ruqyah yang ketiga. Dan sudah saya bilang berantum sekalian dari awal-awal majelis Senin malam Selasa malam Rabu, ini adalah majelis ruqyah. Meruqyah saya, dan juga antum sekalian. Ini kitab dikarang oleh Syekhuna Syekh Raihan. Bukan untuk saya dan bukan untuk kalian, tapi untuk seluruhnya. Tidak tertuju kepada si A, wala si B, wala si C. Kitab ini dikarang oleh beliau bukan ditujukan kepada pribadi tertentu. Antum kalau baca kitab ini ke dalamnya akan dapat oleh antum tertulis nama si fulan ada. Illa ajibah mufidah. Bagaimana? Jadi ini kitab adalah kitabus sunnah, kitabul manhaj. Kitab yang berisi qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an dan sunnah ini qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman siapa? Ini yang dijelaskan oleh di sini. Apakah pemahaman Syekh Raihan atau pemahaman Akmal sendiri? Di sini adalah yang ditekankan oleh beliau dari awal pembahasan. Ala fahmi salaf. Awal pembahasan sampai terakhir. Tidak pernah beliau mengatakan ala fahmi Raihan, wala ala fahmi Akmal, wala ala fahmi Syekh Shalih Fauzan, wala ala fahmi Syekh Fulan. Tapi ala fahmi salaf. Bagaimana rahmatullah, ini kitab dikarang oleh beliau adalah untuk menjelaskan kepada umat ya tentang bagaimana manhajus salaf itu sebenarnya. Apa yang kita dikatakan salafi. Tanya orang pada kita, apa itu salafi? Bingung kita jawab. Ya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ala fahmiman. Dengan pemahaman siapa? Apa itu? Ala fahmi salaf. Apakah ala fahmi salaf itu hanya dalam masalah tauhid saja? Tidak. Bagaimana? Sebab Al-Quran dan Sunnah bukan hanya berbicara masalah tauhid saja. Begitu? Al-Quran dan Sunnah kebanyakannya dari awal sampai habis adalah masalah tauhid. Tetapi Al-Quran dan Sunnah juga bicara masalah taharah, masalah fikih, muamalah. Begitu? Masalah tauhid, masalah akidah, masalah syirik, masalah bid'ah, masalah khurafat, masalah Yahud, wal Nasara, wal musyrikin, Quran berbicara tentang itu. Kalau kita mengajarkan tauhid kepada orang, ala fahmi man ya Ustaz, ala fahmi salaf.
Kalau kita mengajarkan fikih kepada murid kita, ala fahmi man, ala fahmi salaf. Kalau kita mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin kepada orang, hadis-hadis tentang raqaid, ala fahmi man, ala fahmi salaf. Seluruhnya demikian, tidak bisa dihilangkan itu. Sebab kalau seandainya kita mengajarkan satu kitab, fikih kan namanya, kitabul zuhud kan namanya, kitabul muamalat, atau apa saja kitab yang dikarang oleh a'immatus salaf dahulu kita ajarkan kepada umat, itu harus sesuai dengan paham salaf. Tidak boleh dengan paham saya. Dan saya juga kesini untuk melihat, saya bacakan di depan kalian. Ini judulnya jelas. Judulnya sangat jelas. Orang kalau membaca rahimahullah dari kalangan para ulama, dari judul itu nampak oleh mereka apa pembahasan syekh sebenarnya. Dari judul. Nah, dari judul kemudian syekh menurunkan hadis. Berarti hadis ini menyokong judul atau tidak menyokong judul? Jawab. Pak Jemaah, jangan kita artinya kebakaran jenggot dalam majlis ini tidak ada. Ini ruqyah untuk tidak seluruhnya. Yang saya juga salah terkena. Si bulan salah dia kena. Sebulan salah kena enggak? Subhanallah, ibarat kita berjalan di tempat keramaian, ada kudis kita singgung orang sakit enggak? Tapi orang enggak ada kudis, apa singgung dia? Enggak biasa aja. Dan saya juga dari awal majlis, walau menyebut nama sebulan. Awal majlis enggak pernah sebut nama sebulan. Walau sebulan, dosa pulau sudah ada. Bagaimana? Dan juga saya tidak berniat untuk menunjukkan ini kepada antum sekalian atau kepada Ustaz Fulan, enggak, seluruhnya kepada pribadi saya. Kalau saya melakukan saya kena, itu aja. Bagaimana? Kita tujuannya menuntut ilmu pada rahmatullah untuk memperbaiki diri kita, bukan memperbaiki orang. Diri kita lupakan, enggak, untuk memperbaiki pribadi kita. Makna ikhlas yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Apa makna ikhlas kata muridnya pada Imam Ahmad adalah rafa'ul jahal an nafsihi. Dia mengangkatkan kebodohan itu dari pribadinya, wa an ghairihi, dan dari orang selain dia. Itu ikhlas. Kita belajar untuk mengangkatkan menjauh kebodohan pada diri kita, supaya orang lain juga jangan bodoh seperti kita. Jauh dari kebodohan. Bagaimana? Jadi yang lihat judulnya jelas, hukum salaf alal mar'i biqarinihi wa mamsyah. Hukum kaum salaf. Salaf di sini sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Dan para ulama alladzina yasiruna ala manhaji, siapapun yang mengikuti manhaj mereka. Atau dalam ayat dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, walladzina tabauhum bi ahsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu salaf. Mengikuti al-muhajirin dan ansar tadi. Beliau berikan hukum salaf atas seseorang sesuai dengan qarini dan sesuai dengan orang yang dia berjalan. Siapa kawan berjalannya, siapa temannya. Dan kemudian kenawal persahabatan di sini ada hadis. Kemudian hadis syarahkan, kemudian hadis lagi. Setelah itu, antum lihat perkataan Ibnu Mas'ud. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini para jemaah rahmatullah adalah merupakan penafsiran daripada hadis. Untuk paham jemaah rahmatullah, antum lihat kitab A'immatus Salaf. Apapun kitab para ulama salaf yang betul-betul ala manhajis salaf, dia tidak akan lepas ayat, hadis, kemudian aqwal ulama. Itu tidak akan lepas itu. Boleh antum lihat kepada saya kitab apapun antum baca. Tidak akan lepas ayat, hadis, kemudian yang menyokong ayat dan hadis ini. Siapa mensyarahkannya? Bukan Akmal. Saya tidak ada mensyarahkan ini. Saya membacakan apa yang tertulis di sini. Kemudian kalian jabarkan dalam kehidupan kalian. Kalian lihat di lapangan dakwah. Itu tujuannya. Bagaimana? Antum lihat Ibnu Mas'ud mengatakan kepada kita, innama yumasyir rajul, sesungguhnya seseorang akan berjalan, wa yusadiqu sahibu, dan akan bersahabat dengan orang yang dia cintai dan orang yang semisal dengan dia. Apa susah kita memahami demikian? Kemudian kata Imam Ahmad, di antara kefakihan seseorang itu, di antara kefakihan, fakih atau tidak fakih seseorang itu adalah dia tahu di mana dia singgah, di mana dia menginap, di mana dia masuk rumahnya. Itu jelas. Apa susah bagi kita memahami demikian? Kalau seandainya para jemaah rahmatullah
Ini perlu kepada penafsiran lain, para jemaah rahmatullah, yang perlu dijelaskan. Khalil itu begini sebagainya. Kalau kita mengatakan demikian, berarti kita lebih alim dari pengarang ini daripada Syekh Buraihan. Sebab apa? Kok Syekh Buraihan tidak menjelaskan bahwasanya Khalil adalah mahabbah? Mahabbah bagian makna Khalil. Khalil bagian makna Khalil. Sahih bagian makna Khalil. Khalil itu tingkat yang paling tertinggi. Tetapi di antara makna Khalil juga adalah sahabat. Khalil, akran, bagaimana? Mahabbah atau kecintaan. Seluruhnya tergantung mana di situ. Nah sekarang Syekh menampilkan demikian itu, rahmatullah, untuk menjelaskan kepada kita, mengobati penyakit kita yang rusak di dalam hati kita itu diobati oleh beliau dengan cara apa? Ini ayat, ini hadis, ini aqwal para ulama. Itu dia. Bukan lain rahmatullah. Tidak ada dari syarah perut beliau, nggak ada. Dan juga saya tidak. Jadi kalau kita menjabarkan begini dan sebagainya, ada penafsir begini, berarti saya salah nih. Kok saya nggak nampilkan? Kok kita lebih tahu? Dan saya bilang awal majlis saya bilang, kalau seandainya kurang senang dengan kitab ini, bantah. Buat satu kitab, bantah, kirim kepada Syekh Buraihan. Ya Syekh, ini karangan saya, bantah kita. Kamu kan enak gitu. Buat judulnya, kirim pada beliau. Jelas. Kan kita di belakang seluruh pandai berani rahmatullah. Seluruh pandai belakang. Ya, mana aja, nggak usah malu beda. Dan saya juga subhanallah yang merasa tersinggung tidak tersinggung, datang ke rumah sakit atau buka. Saya di rumah sakit insya Allah besok masih ada. Sampai Sabtu pagi masih ada. Kalau antum merasa apa, datang situ. Saya begini, enak. Terus saya begini subhanallah. Ini pandai juga orang. Lihat, kita laki-laki, perempuan. Yang begini itu perempuan misalnya. Ada tahu, ini bisa begini, kan enak. Tapi rahmatullah, perkara pidana tidak bisa selesaikan. Bagaimana? Kita antum lihat. Ini kita sudah buka. Ya, buka kitab ini. Masa nggak ada manfaat? Bagaimana? Kitabnya kita buka, rahmatullah. Syekh ini mengarang kitab ini nggak mungkin tidak ada manfaat. Karena ada manfaat dan tujuan manfaat yang mengarang. Kita sudah mengatakan buka kitab yang bermanfaat itu. Jadi kitabnya manfaat gitu. Ya subhanallah, ini kitab manfaatnya besar nih. Ini kitab yang sudah lupakan, bilang antum sekalian. Kita ini sudah larut. Antum lihat, ada orang mengatakan, ya, Ustaz, boleh kita ngaji sini, ngaji situ. Boleh ya, nggak apalah. Saya bilang pada antum sekalian, awal majlis dulu, awal majlis kemarin. Sebab ini pembersihan manhaj. Pembersihan dan antum bukan orang baru. Antum sudah berkarat ngaji sini. Bukan orang baru, bukan orang sehari baru. Sudah tahunan. Kita lagi jadi cucu. Sabar juga. Nah, kalau orang kalian itu orang baru, orang yang masih isbalan, cukup jenggot sebagainya, nggak mungkin saya buka ini. Bisa tinggalkan ini. Saya buka, kita butuh tauhid, keterangan kita butuh tauhid kepada dia. Apa itu tauhid? Dan tauhid tidak bicara dari sini, bicara seluruhnya. Bukan hanya bicara masalah hati, seluruhnya bicara tauhid itu. Bagaimana? Tapi karena antum di sini komunitas yang hadir di sini rata-rata salafi. Bukan dari luar. Salafi rata-rata di sini. Alhamdulillah selama ini saya di Jakarta, berapa kali saya di Jakarta sebelumnya. Di sini juga ada orang lama. Jadi gimana menurut Allah Azza wa Jalla? Sekali lagi saya minta kepada antum sekalian, kitab ini saya bacakan obat meruqyah diri saya dan kita seluruhnya. Sedang ruqyah ini. Kita ini sudah banyak jin sururiyin. Banyak. Jin kutubiyin sudah banyak di badan kita. Jin badaiyin sudah banyak. Jin hizbiyin sudah bersarang pada diri kita sehingga kita lalai. Ketika diruqyah dan kitabnya baru kita terpana. Oh iya ya salah. Jadi rahmatullah. Itu tujuan saya tidak ada lain. Mengobati hati kita, jangan kita lupakan. Jangan kita lupa pada rahmatullah. Saya sering kalian menjelaskan jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Saya dulu dan sebagainya. Kita bicara tentang manhaj. Sekarang kalian dapatkan ini. Sekarang mulai lupa. Mulai dikaburkan. Mulai dilesek-lesekkan. Bagaimana? Jadi saya harapkan bagi rahmatullah, jangan antum menganggap saya di majelis ini untuk menghantam sukulan fulanda. Saya niat saya untuk menyampaikan hak kepada kita seluruhnya. Yang tersinggung, fadhal tersinggung, silakan datang sini. Yang tidak tersinggung jalan terus.
Yang penting kalau kita tidak ada penyakit, insya Allah Ta'ala nggak akan tersinggung kata orang tersebut. Rahmatullah. Nggak kita singgung. Atau orang menyingging atau tidak. Singgung itu. Rahmatullah. Apa kita tidak ada masalah. Tapi kalau kita ada masalah, ada kerusakan pada diri kita, ada manhaj kita yang mencela-mencela abu-abu, baru kita merasakan, oh iya salah rupanya selama ini. Bagaimana? Ada pepatah orang saya, orang Minang. Kita kalau berjalan, ya, berjalan terus sampai sangat jauh ujungnya. Mau lihat ke belakang sudah payah, jauh betul saya. Balik lagi susah. Tetapi kalau kita baru dekat, nyasarnya masih bisa cari orang. Sini. Balik kita kepada kebenaran. Susah. Rujuk adalah hak sabar para rahmatullah. Kembali kepada kebenaran itu adalah merupakan keutamaan. Sabar. Kembali kepada kebenaran itu adalah merupakan keutamaan. Saya salah, saya kembali kepada kebenaran. Kalau saya salah, saya apa salah saya? Saya insya Allah saya terima. Jadi kalau kita salah, akui kesalahan kita. Dan itu adalah merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi para rahmatullah, tamada 'alal batil. Tamada itu bahasa Minang, tamada. Tersalah artinya. Sebenarnya ada kebatilan, rahmatullah itu adalah merupakan penyakit lagi orang. Bagaimana? Ini saya minta pada muslim rahmatullah, ini kitab kemudian saya jelaskan adalah kitab dikarang oleh Syekh untuk meruqyah penyakit manhaj yang ada pada kita. Pada seluruh umat kaum muslimin secara khusus salafiyin. Dan judulnya ditafsirkan hadis. Hadis ditafsirkan dengan perkataan para ulama. Tidak ada penafsir mulut saya. Saya ngajar kalian nggak ada. Ketinggalan di rumah enggak. Sebegini aja. Nggak ada. Saya bacakan ini. Nah mau baca sudah baca. Nggak bisa baca bahasa Arab. Baca ini nggak masalah. Kasih fotokopi dalam fotokopi fadl. Saya juga punya fotokopi karena alhamdulillah aslinya payah jadi sekarang. Bang, fotokopi saya punya. Dulu yang asli saya punya tipis-tipisnya. Sekarang dicetak oleh beliau tambah 2 kali lipat gitu. Dan ini kita para rahmatullah banyak tambahan. Sebenarnya beliau itu kalau ingin menambah lagi banyak, tetapi cukupkan kadar ini. Kalau kita membaca kita sebutkan kemarin Ibanah atau Syariah atau Al-Lalikai seperti Kitab Sunnah wal Jamaah atau Kitab Sunnah karya-karya para ibadah salaf kita akan dapat itu penjelasan para ulama tentang perkara bagaimana sikap kita terhadap bid'ah, terhadap ahlu bid'ah, pengikut-pengikut dan pengikut bid'ah, dan bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang menjelek, rahmatullah yang abu-abu dan manhaj ini. Kita jelaskan oleh ulama kita. Terjemah. Jadi bukan penafsiran saya. Hadis Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, ditafsirkan oleh Syekh. Dan juga perkara ini pernah saya tanyakan kepada Syekh Khalid Ardadi Abu Yasir tentang kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Saya tanyakan kepada beliau tentang perkara makna khalil itu. Beliau katakan sama sahabat. Berteman dia, berjalan dia terus menerus lebih dicintai sebulan daripada salafi. Bagaimana? Karena antum ada pepatah kita dulu ketika antum belajar di SD mungkin. Kita belajar SD kita. Ya, itu buruk monyet di hutan kita pangku. Sementara anak kita yang ada di panggung kita buang. Rahmatullah, kita mengharapkan seseorang salafi, mudah tobat. Tobatnya orang kan. Sementara yang ada di dalam salafi itu sendiri, yang alhamdulillah, rahmatullah, ya, berjalan dengan kita, berdakwah sama kita tendang. Itu enggak hikmah kita namanya itu, tidak menempatkan ke tempatnya. Dan hikmah katakan hikmah, rahmatullah dikatakan hikmah adalah wad'u syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah. Bukan hikmah itu bijaksana bijaksini, itu bukan hikmah namanya. Bukan namanya. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mana orang yang kita dakwah dengan mau'izah, dengan nasihat? Mana yang bisa dakwah dengan hikmah? Mana yang dakwah dengan jidal? Itu ada tingkat-tingkatan rahmatullah, enggak asal saja sedikit hikmah. Apa seperti hikmah enggak tahu deh. Kita sudah bahas tentang hikmah di sini. Sudah ada CD semangga tuh, tentang hikmah dalam dakwah. Dan kita khusus mana di salaf. Jelas oleh Syekh ya Fawar As-Suhaimi. Bagaimana? Ada doa yang selalu diamalkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ini kepada kita seluruhnya.
Anda lihat di mukadimah kitab Silsilah Dha'ifah jilid pertama. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Lihat beliau menggunakan kalimat kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Itu hadis. Beliau jelaskan kitab tersebut di mukadimahnya. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, saya berlindung dengan Engkau daripada teman yang makir. Pemakar. Wa makaru makar Allah, Allah khairul makirin. Bagaimana? Khianat. Ya. Ainuhu tarani. Matanya lihat pada kita. Lihat kita oleh dia. Wa qalbuhu yar'ani. Tapi hatinya yar'ani, memperhatikan saya. Atau di luar ini kata Rasul Bani dan riwayat tersebut dari itu. Yatajassasu alayya. Mengintip-intip, mencari-cari. Wa in ra'a hasanatan, kalau dia melihat kebajikan, satu kebajikan minni daripada saya, dafanaha, dia simpan kebajikan itu, dia sembunyikan. Wa in ra'a sayyi'atan, kalau dia lihat kejelekan, azaaha, dia sebarkan kejelekan itu. Allah terjemah makhluk ini hadis. Bukan hanya berlaku dalam sisi agama saja, dalam kehidupan kita seharian. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada ini. Teman yang modelnya teman akrab dengan kita, Masya Allah Ustaz. Dan Allah dirangkul kita oleh dia. Cium kanan kiri dia. Tapi matanya lihat kita, ininya terjassus. Jasus. Menginteli. Nampak kebajikan pada kita. Kebajikan yang kita lakukan terus disembunyikan. Dafan itu dikuburkan artinya. Dikuburkan oleh dia. Tapi kalau nampak kejelekan pada kita, seantero dunia tahu sudah sebarkan oleh dia. Ini banyak Allah untuk perhatikan. Jangan anggap orang yang sejalan dengan kita, teman kita, kemudian sama-sama, tentu pada rahmatullah. Oleh karena itu kalau kita nggak hati-hati, kena kadang-kadang kehidupan demikian. Baik dalam kehidupan, ya, bekerja, berbisnis, apa ini? Ini selalu dibaca oleh Syalbani. Selalu dibaca oleh imam ini dalam sholatnya pada rahmatullah dan dalam doa beliau baca itu. Ya Allah, jauhkan saya daripada itu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mengharap pada antum sekalian, ini mimbar atau majelis ini bukan untuk si Firman Allah Subhanahu. Untuk saya pertama kali sobat, untuk saya. Saya kalau melakukan seperti ini saya kenal. Itu aja. Untuk kita seluruhnya supaya bermanfaat dalam kehidupan kita. Tentu jemaah, itu yang dikatakan fahmus salaf. Kalau antum melihat kitab Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dibuat oleh beliau kitab Taharah, diturunkan hadis tadi mengenai taharah, diturunkan asal ulama. Imam Muslim juga demikian. Ini menyokong pembahasan itu, memahami hadis dan pembahasan itu. Itu tujuannya. Saya membuat judul, diturunkan hadis, turunkan asal para ulama dalam rangka menafsirkan hadis itu. Dan dipraktekkan dalam kehidupan. Itu tujuannya. Tapi kalau kita datang menafsirkan sendiri, misalnya saya ambil hadis, ya, innamal a'malu binniyat, kemudian saya sarahkan itu sarah saya, kan? Tapi kalau dibacakan kita para ulama, kita bacakan, kita bebas, lepas kita salah. Bagaimana? Ya, itu perlu teman-teman tahu di dalam perkara-perkara ini, rahmatullah. Bukan mudah bagi kita untuk memahami kitab tersebut dengan akal kita sebagai enggak, atau pembahasan kitab harus dengan pemahaman salaf. Kalau tidak dengan pemahaman salaf, hancur ya rahmatullah, sehingga timbul pemahaman kita bagaimana enaknya kita. Fikih juga demikian. Fikih kalau kita bawa pemahaman kita, mungkin kita bawa orang pada mazhab kita. Dan ingat Imam Ahmad selalu mengatakan kepada kita, la yanbaghi lil faqih ay yahmilan nas ala mazhabihi. Tidak pantas dan tidak dibenarkan bagi seorang faqih, seorang alim menggiring manusia kepada mazhabnya. Tidak boleh. Nah, kalau dia memahami fikih itu dengan mazhab dia, dibawa orang pada mazhabnya. Tapi kalau dia pahami dengan pemahaman salaf, ini pemahaman salaf. Kasih pemahaman salaf pada orang itu baik fikih, baik aqaid, baik adab, seluruhnya pada rahmatullah. Supaya tahu kita itu pemahaman salaf. Dan hanya pemahaman salaf saja masalah tauhid saja enggak. Seluruhnya din Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana? Ya, Allah alam bisawab. Itu penjelasan beliau kepada kita dalam perkara ini dalam rangka meluruskan apa-apa yang mungkin pada rahmatullah jin beraksi. Saya kenapa banyak? Kalau mau pada rahmatullah
Ya jin berarti kita suruh jadi ya siapa yang kena itu aja. Di sini aja. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.